Salam sehat Bapak Ibu dosen hebat dimanapun Anda berada. Saat ini, teknologi berkembang sangat cepat. Teknologi telah mewarnai semua aspek kehidupan kita, termasuk dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Nah, untuk mengulas lebih jauh tentang pemanfaatan teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran, kita akan belajar bersama pada mata kuliah berikut ini. Bapak dan Ibu dosen hebat, tujuan mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dalam mengeksplorasi dan mengintegrasikan teknologi baru menjadi media pembelajaran yang dapat meningkatkan keterlibatan dan kualitas hasil belajar peserta didik dengan berbagai pilihan strategi pembelajaran. Metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini adalah student-centered learning, yang dalam proses perkuliahannya dapat melibatkan instruktur dari guru penggerak maupun praktisi pendidikan. Pembelajaran dilaksanakan dengan alur merdeka. Apa itu merdeka? Mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, aksi nyata. Bobot mata kuliah ini sebanyak 2 SKS dengan 7 topik materi pokok bahasan. Pada topik pertama, mahasiswa akan melakukan analisis kasus, membaca secara mandiri dari sumber yang disediakan, menyusun dan melaksanakan presentasi kelompok, dan membuat rancangan sederhana integrasi teknologi, media, dan metode pembelajaran. Pada topik yang kedua, mahasiswa akan mempelajari lingkungan belajar abad 21, inovasi teknologi, dan perubahan pembelajaran. Di topik ini, mahasiswa akan melakukan analisis video belajar abad 21, membaca materi secara mandiri dari sumber yang disediakan, melakukan analisis kasus dari hasil observasi, menyusun dan melaksanakan presentasi kelompok, menyusun peta konsep, dan menulis komitmen aksi perubahan dalam pembelajaran di abad 21. Topik yang ketiga, mahasiswa akan menyusun rancangan teknologi dan media untuk pembelajaran. Pada topik ini, mahasiswa melakukan refleksi pemahaman tentang teknologi dan media untuk pembelajaran, membaca materi secara mandiri dari sumber yang disediakan, melakukan diskusi kelompok, menyusun dan melaksanakan presentasi kelas, serta menyusun desain instruksional dengan model ASUR. Adapun di topik keempat, mahasiswa akan mempelajari pemanfaatan perangkat digital atau digital device. Pada topik ini, mahasiswa melakukan refleksi tentang pemanfaatan perangkat digital, mempelajari materi secara mandiri dari sumber yang disediakan, melakukan diskusi kelompok, menyusun dan melaksanakan presentasi, serta mahasiswa diharapkan dapat memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran. Pada topik yang kelima, mahasiswa akan mempelajari perangkat web dalam pembelajaran. Di topik ini, mahasiswa melakukan refleksi tentang pemanfaatan web dalam pembelajaran, membaca materi secara mandiri dari sumber yang disediakan, melakukan diskusi kelompok, praktik mikro pemanfaatan web dan sosial media untuk pembelajaran, menyusun kuis tentang web pembelajaran, dan membuat proyek web sederhana untuk pembelajaran. Topik yang keenam, mahasiswa akan mempelajari teknologi dan media untuk pembelajaran jarak jauh atau distance learning.
Pada topik ke-6 ini, mahasiswa melakukan refleksi tentang teknologi dan media untuk pembelajaran jarak jauh, mempelajari materi secara mandiri dari sumber yang disediakan, melakukan diskusi kelompok, menyusun dan melaksanakan presentasi kelas tentang pembelajaran jarak jauh, serta menyusun kuis untuk pembelajaran jarak jauh. Dan topik terakhir, mahasiswa mempelajari bagaimana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan new media dan multimedia. Pada topik terakhir ini, mahasiswa melakukan refleksi tentang new media dan multimedia, membaca materi secara mandiri dari sumber yang disediakan, melakukan diskusi kelompok, melakukan presentasi kelas dengan multimedia, serta mahasiswa diharapkan dapat membuat multimedia pembelajaran sederhana dengan aplikasi teknologi baru. Pada topik pertama mengenai teknologi, media, dan metode pembelajaran, tahap alur merdeka dimulai dengan mulai dari diri, mahasiswa melakukan analisis kasus yang berhubungan dengan teknologi, media, dan metode pembelajaran. Pada tahap eksplorasi konsep, mahasiswa mempelajari konsep-konsep dan teori secara mandiri dari sumber yang disediakan. Kemudian di ruang kolaborasi, mahasiswa bekerja dalam kelompok untuk menyusun presentasi tentang teknologi dan media pembelajaran. Setelah itu, mahasiswa unjuk pemahaman di demonstrasi kontekstual. Unjuk pemahaman dilakukan melalui presentasi kelompok. Di tahap elaborasi pemahaman, mahasiswa diberikan penguatan terhadap pemahaman atau konsep yang dipelajari. Dosen dapat mengundang instruktur dalam perkuliahan. Setelah mendapatkan penguatan, di tahap koneksi antar materi, mahasiswa diajak mencari keterkaitan dengan materi yang telah dipelajari atau pengalaman sebelumnya. Di akhir alur merdeka, yaitu aksi nyata, mahasiswa melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Mahasiswa membuat rancangan sederhana yang mengintegrasikan teknologi, media, dan metode pembelajaran. Bapak Ibu dosen hebat yang berbahagia, evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini akan dilakukan dengan menggunakan evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan di masing-masing topik pembelajaran dalam bentuk penilaian unjuk kerja dan portofolio, pemanfaatan teknologi baru dalam pembelajaran, serta praktik pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi, media, dan metode pembelajaran. Sedangkan untuk evaluasi sumatif dilakukan melalui tes tengah semester dan akhir semester. Demikian perjumpaan kita kali ini, Bapak Ibu dosen hebat yang berbahagia. Kita membutuhkan teknologi di setiap ruang kelas dan di setiap tangan siswa dan guru. Karena teknologi adalah pena dan kertas masa kini. Melalui teknologi, kita dapat melihat sebagian besar dunia kita hari ini. Mari bersama-sama bergerak menuju guru profesional dalam mewujudkan merdeka belajar.